Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita habis dari dalam masih paham dan memutuskan untuk saat di tengah-tengah jalan karena mungkin ada satu dan dua hal yang menurut Abang Gio ini kurang support kita untuk masuk ke dalam. Jadi menurut Abang Gio itu kenapa sih kita nggak boleh masuk? Atau mungkin kita dijaga untuk tidak masuk gitu? Jadi gini, kalau kita bandingin sama gua sebelumnya, itu kan yang paling jelas kelihatan itu yang pertama akses ya. Akses dari dalam mulut gua sampai dalam itu benar-benar udah terawat dan diberikan lampu, listrik dan sebagainya gitu. Kalau ini kan enggak. Ini tuh bahkan dari kontur guanya aja itu nggak ada yang dimodifikasi. Semuanya masih benar-benar murni buatan alam. Oh, masih masih pas ditemuin dan gak diapa-apain lagi. Iya. Ya paling cuma akses masuk sampai mulut guanya aja dibikin tangga. Sampai dalam tuh nggak ada yang dirubah. Semuanya terjadi karena proses alam dari air. Nah, kita kan tadi sempat masuk ke dalam tuh 2 kali nyelos gitu ya. Iya, 2 kali ini kayak karena batunya itu benar-benar sampai ke bawah. Jadi kalau misalkan dilihat dari depan, ya mungkin kalau orang awam ya cuma sampai situ aja gitu, karena nggak ada akses masuk. Jadi sebenarnya tuh kalau airnya surut, itu bisa masuk lagi ke dalam. Jadi karena memang kondisi si guanya dia adalah gua basah, dan berarti ada aliran air ke bawahnya. Jadi kita tuh tadi benar-benar nunduk dengan posisi setengah meter lah ya, setengah meter untuk bisa masuk ke dalam sampai ke tengah gua tadi yang banyak kelelawar itu. Kadar oksigen yang gua rasain di dalam itu lebih sedikit jauh dibanding sama si lebih tipis dibanding sama gua sebelumnya. Kenapa? Karena memang jalur aksesnya pun lebih sulit gitu. Kalau yang tadi kan ada beberapa jalan yang memang tadinya sempit tapi dibuka diberikan akses. Cuma kalau yang ini itu nggak dibuka. Jadi itu jaraknya itu benar-benar sempit. Buat kita masuk ke dalam, ya berkurang lagi. Makin ke dalam, akses oksigen kadar oksigen itu makin berkurang. Gitu. Dan banyaknya kelelawarnya pun mendukung gitu atas teori gua. Kenapa disebut banyak kelelawar? Karena memang lebih sedikit aktivitas manusia. Sampai sekitar 100 meter kita masuk itu, gua masih nemuin jejak kaki. Iya, betul, ya, kan? betul. Ada bekas orang kepleset segala macam. Tapi pas sudah sampai dalam itu udah nggak ada. Belum ada jejak kaki. Karena mungkin yang mengindikasikan berarti memang itu jarang dilewati orang. Kalau untuk berbau hal-hal mistis tadi sih sebenarnya begitu kita masuk, begitu gua cut di dalam cabut. Jadi sampai dalam sampai tengah tuh gua masih ngerasain kayak ini masih aman gitu. Begitu sampai di ujung, yang sebenarnya kalau awal tuh pas tuh bilang gue cek dulu ke dalam, itu gue nyenter ke arah pinggir tembok. Jadi temboknya itu kan gak gini, tapi gini ya, ini tanah air. Begitu ke dalam gini, itu di dalam udah bangkai, udah binatang, tulang, ada tulang binatang. Kalau lawar itu nggak bawa pulang mangsanya. dan ini rata-rata kan makanya buah dikasih buah, berarti ada makhluk buas, berarti ada hewan buas di dalam, entah ular, entah apalah, gua nggak tahu. Makanya gua bilang kita safety dulu. Karena apa? Kalau kita panik, ini malah runyam. Iya, betul. Jalur akses masuknya jadi susah, apalagi kalau dalam posisi panik. Itu maksud gua. Makanya daripada kita ambil resiko dengan posisi kita juga udah sore kan, jadi udah di sisi itu dulu aja. Lagi pula di dalam ini kan nggak ada akses cahaya ya, nggak ada lampu. Oh iya, sedikit info di sini tuh masih belum dipasang lampu ya. Kan tadi di sini Menteng ada beberapa jalan yang diterangin lampu. Nah, kalau yang di sini tuh masih belum dipasangin lampu, ataupun sudah dipasangin lampu dan rusak gitu ya. Kira-kira itu sebenarnya. Ya intinya gambar yang kita dapat di dalam pun kalau misalkan nggak bawa equip lighting yang bagus, proper, kurang bagus. Kecuali memang udah dimasukin udah di restorasi lagi sama pemerintah, mungkin bisa lebih baik. Iya, itu jadi makanya tadi gue bilang udah dulu kita sampai sini dulu. Nanti kalau misalkan mau coba lagi, kita tunggu beberapa
saat lah dari sini kalau misalkan memang udah direstorasi, udah ada akses masuk yang lebih baik, udah bisa bawa lighting yang lebih bagus, mungkin bisa balik lagi sih. Dengan catatan jangan hujan. Iya. Sebenarnya gue juga kesini tuh pernah diwanti-wanti sama itu yang teman apa namanya penjaga yang sering baca ngobrol. Kalau bukan yang itu, Oh, bukan. ada lagi. Kalau misalkan hujan, gerimis pun keluar karena di sini gerimis pun debit air bakal naik, Betul. dan bakal naik tinggi karena ya itulah dari air dari bawah dan juga dari si air hujan. Karena kalau dari kontur bangunan kontur goanya aja bisa kelihatan gitu. Kalau itu tuh sebenarnya cuma aliran air. Jadi aliran air yang saat hujan besar, ya itu jadi sungai. Di bawahnya jadi sungai. Kelihatan. Makanya kalau kesini tuh jangan sampai masuk kalau lagi hujan. Atau kalau misalkan udah gerimis atau udah mendung-mendung itu, ini nggak usah dipaksain buat masuk. Jadi orangnya itu komunikasi antara dari yang wisatawan yang masuk dan yang pengelola, karena pengelolanya kan enggak. ya karena ketika kita di dalam kan kita nggak dapat info dari luar apakah itu hujan atau gimana. Makanya sebelum kesini dicek dulu langitnya. Kalau misalkan udah mendung nih atau lagi hujan nih, jangan. Karena bahaya tuh. Gue sih sebenarnya kalau berbau-bau hal mistis gitu ke dalam sih tadi minim ya, karena memang nggak terlalu kenceng auranya. Yang paling bikin gue akhirnya memutuskan untuk berhenti adalah ya itu hewan buas. Hewan buas. Kan gue takutnya kita nggak bisa kemana-mana kalau kayak gitu. Pengalaman dia lebih berani dari kita. Ya kita kan nggak akan pernah tahu ya ada apa yang menunggu di dalam. Kalau tiba-tiba ada macan di dalam, Macan gua ada hitam. iya Atau ular, kan lebih bahaya. Mau kemana coba? Kita nggak bawa apa-apa, nggak bawa equip apa-apa, nggak bawa senjata apa-apa. Mau pertahanan diri juga mau gimana? Mau kabur juga nggak bisa buru-buru. Mau ninggal kamera, ya jangan sayang gitu. jadi cukup bahaya sebenarnya kalau misalkan tempat wisata kayak gini tuh nggak dikelola dengan baik. Makanya sebenarnya saran dari gue sih gini ya, kalau misalkan memang mau dibikin tempat wisata maka bikin buatlah dengan layar. Ini kan termasuk wisata alam dengan sejarah gitu ya, karena ada sejarahnya gitu, tapi tidak terakomodir dengan baik gitu. Kalau misalkan memang in case ya ada orang yang masuk nggak ketahuan Dan nggak keluar terus nggak keluar, gimana coba? dan ya jadi makhluk di sana mungkin dari ini debu di sana. Kayak gitu. Kalau itu saya nulis lain lengkap. Oh ya datang. Wah dari tadi banyak banget bayangan di depan situ kayaknya yang salah. Tadi juga kita pas jalan tuh ada yang ngikutin lagi. Masa? Iya. Kita tuh pas dari tengah mulut nih terus ke tengah tuh pas kita pertama kali duduk tuh. Nah itu dari situ tuh mulai ada yang ngikutin dari belakang, dari mulut ke arahnya. Cepat. Gue nengok nggak ada. Santai aja dia bilang gitu. Agak sedikit seram ya ini. Mungkin salah satu faktor dia sepi itu kan. Ya balik lagi. Kita tuh bisa sebenarnya bikin ini jadi lebih proper untuk dijadikan tempat wisata. Cuma ya tergantung pemerintah mau diberikan perhatian khusus atau tidak ya tergantung pemerintah. Kalau kayak gini akses jalannya aja orang malas. Pergi jauh kan lumayan kan. Warung nggak ada, terus WC juga. Apa itu isinya sampah. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Sebenarnya tempat di sini tuh kalau buat wisata tuh enak ya sebenarnya adem. Cuman balik lagi mau seindah apapun tempat wisata kalau misalkan nggak dirawat dengan baik ya bakalan sepi. Buat kalian yang setuju, cek ke pemerintah. Kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mahal kalau buat ngebenerin ini dibanding dengan
proyek-proyek nggak jelas di luar sana. Kalau menurut gue sih mereka lihat dari segi akses masuk jalan di depan, karena kan ini termasuk jauh ya dari kota. Jadi kalaupun mereka udah renovasi di sini, udah keluar duit banyak, tapi ternyata pengunjungnya tetap sedikit karena memang ini daerahnya terpencil ya percuma. Oke, gua ada ini tunggu di perjalanan gua sana.